Kata orang, pamali jika terlalu berlama-lama di toilet. Dulu, aku tak percaya semua itu. Alah, paling hanya tahayul lama yang mungkin dibuat orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anak-anaknya agar tidak buang-buang waktu di toilet. Namun, pemikiran itu berubah ketika suatu hari di pertengahan bulan Oktober. Ketika itu, Tika yang sedang buang hajat sembari main handphone tiba-tiba berteriak, "Bang, nyalain lampunya bang!" teriak Dika dengan suara yang gemetar. Lalu, aku yang saat itu berada di kamar langsung lari untuk menyalakan lampu toilet yang tiba-tiba padam. Tapi, saat ku nyalakan saklar, lampunya tetap mati. Dika pun berteriak padaku, Bang, cepetan bang, nyalain, gak usah bercanda ah." "Bentar Dik, ini udah gue nyalain saklarnya, tapi tetap mati kan? Kayaknya lampunya deh yang mati Dik." "Duh bang, ada-ada aja, mana belum cebok gua." "Ya udahlah, tinggal cebok, lu kan bawa HP, pakai flashlight lah," sahutku dengan sedikit kesal. "Oh iya ya bang." Lalu, tiba-tiba terdengar suara petir menyambar dengan keras yang membuatku kaget dan tersentak. Ditambah lagi, saat itu Dika tiba-tiba berteriak. Aku yang panik, tanpa pikir panjang langsung mendobrak pintu toilet. Dan ternyata, Ika saat itu pingsan. Aku pun membopongnya ke kamar. Lalu, aku coba oleskan kayu putih ke hidung Dika seperti di sinetron-sinetron itu. Dan tak lama, Dika pun bangun, lalu memelukku sambil histeris tidak jelas. Bang, tadi apaan Dik? Tadi pas gue nyalain flashlight, tiba-tiba ada bayangan putih di depan gue bang." "Ah, yang bener lu Dik." Iya bang," jawab Dika sambil gemetar. "Alah, palingan itu kilatan petir tadi Dik. Lagian lu mah susah dibilangin sih. Udah dibilangin kalau di toilet tuh gak usah sambil main HP, jangan lama-lama Pak Mali." Iya bang." Melihat Dika yang terlihat masih sangat shock, aku pun sedikit bercanda agar suasana lebih cair lagi. "Alah, kan lu bilang tahayul, gak usah lah mikir aneh-aneh deh. Lagian, lu kalau di toilet suka lama sih, ya mungkin hantunya juga kesel sama lo makanya dijailin. Kan kata orang, toilet itu tempat kesukaannya jin. Mungkin jinnya mau nongkrong tapi nungguin lu pergi kelamaan makanya dijailin dah." "Ah, lu mah bang," jawab Dika dengan lesu. "Ah, udahlah, itu mah cuma bikin bubur doang Dik." "Hah, apaan sih bang kok jadi bikin bubur?" "Iya, kan halusinasi." "Hah, bangke lu bang, orang lagi panik malah bercanda." Belum sempat aku tertawa, tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu di toilet. Bulu kuduku saat itu langsung merinding. Dika pun langsung memelukku sambil gemetar seperti anak kecil yang ketakutan. Ya wajar sih, karena memang kami baru pertama kali ini mengalami hal mistis seperti ini. Tapi, sebagai kakak, aku pun memberanikan diri untuk mengecek ke toilet. Aku pun berjalan perlahan, dan Dika saat itu masih terus memegangiku sambil mengikuti dari belakang. Perlahan-lahan, kami pun melangkah. Dan ketika ku dorong pintu toilet, bulu kuduku berdiri dan merinding, sangat-sangat merinding, rasanya seperti kesetrum listrik. Aku saat itu melihat sosok seorang wanita di samping kaca toilet. Dia terus memandang ke arahku. Lalu, Dika yang sedari tadi memegangiku langsung terlihat gemetar dan panik. Lalu Dika bertanya, "Ada apa bang?" "Itu Dik, emang lu gak lihat dekat kaca?" sautku dengan tubuh yang semakin gemetar. "Apaan bang?" "Gak ada apa-apa," sahut Dika sedikit bingung. "Itu Dik," jawabku dengan pelan.
"Mana bang? Gak ada apa-apa," jawab Dika dengan berbisik. Saat itu, aku merasa heran. Padahal dengan jelas aku melihat sosok wanita itu sampai saat ini. Tapi, kenapa Dika tidak melihatnya? Tapi, karena melihat Dika yang sudah sangat parno seperti itu, aku pun sebagai kakak berusaha menenangkannya. Dengan berpura-pura bercanda dan tidak mengatakan yang sebenarnya, bahwa sampai saat ini, ada sosok wanita yang terus memandangi kami dari toilet. Saat itu, aku berkata pada Dika, "Gak apa-apa Dik, aku kira lihat cicak, ternyata sikat gigi." Aku pun berusaha tertawa senatural mungkin agar tidak dicurigai Dika. Karena adikku Dika sangat penakut. Terlebih semenjak kami ditinggal oleh kedua orang tua kami karena kecelakaan mobil. Mungkin semenjak itu Dika punya sedikit trauma. Dia selalu tiba-tiba ketakutan sendiri seperti melihat hantu. Tapi anehnya sampai saat ini pun Dika tidak melihat sosok wanita yang masih kulihat memandangi kami dari dalam toilet. Sejujurnya, aku penasaran. Tapi saat itu, aku pikir lebih baik pergi saja dan menganggap tak terjadi apa-apa, agar Dika tidak semakin ketakutan. Aku pun berusaha positive thinking aja, dan berusaha menepis kalau itu bukan hantu, dan cuma imajinasiku saja karena sedang panik. Tapi di lubuk hatiku, sejujurnya itu nyata banget, bukan imajinasi. Tapi ya sudahlah, untuk saat ini aku coba menepis itu saja. Akan tetapi, sejak saat itu, Dika sudah tidak mau lagi memakai toilet di rumah kami. Dia malah memilih menumpang ke toilet masjid seberang rumah. Sejujurnya, aku pun sedikit heran, karena dia bilang tidak melihat apapun, tapi kenapa setakut itu? Harusnya aku yang lebih takut, karena dengan jelas aku melihat penampakan sosok wanita di toilet itu, yang sampai saat ini pun masih terus kepikiran dan membuatku penasaran, sebenarnya apakah itu? Nah, karena rasa penasaran itu terus-terusan berputar di kepalaku, aku pun mengajak temanku Imran ke rumahku untuk melihat toilet rumahku. Karena kata orang Imran ini adalah seorang indigo. Jadi, aku berharap mendapatkan afirmasi bahwa yang kulihat itu hanyalah halusinasi saja. Biar aku lebih tenang ke depannya. Karena jujur saja, sampai saat ini, buang hajat menjadi hal yang sangat menegangkan bagiku. Karena setelah kejadian, aku semakin banyak mendapatkan gangguan-gangguan aneh yang tidak masuk akal. Kadang, aku mendengar seperti suara bisikan atau tiupan angin tepat di telingaku saat aku berada di toilet. Tapi, aku sampai saat ini masih berpositif thinking saja dan menganggap itu hanyalah keparanoidanku saja. Nah, kembali ke Imran. Imran pun tanpa basa-basi langsung aku minta masuk ke toilet. Nah, ketika Imran masuk ke toilet rumahku, tiba-tiba angin berhembus kencang dari belakangku, yang membuat Imran saat itu langsung menatapku dengan tajam. Lalu ia berkata, "Woi, bang, lu kentut ya?" Aku pun menganggukkan kepalaku lalu berkata, "Sorry Imran, sorry. Saking tegangnya nih, jadi kelepasan deh. Gak usah ngambek lah, cuma kentut doang kok, nggak pakai kuahnya." Lalu, Imran tiba-tiba memberikan isyarat tangan untuk menyuruhku diam. Lalu tiba-tiba Imran pun menutup pintu toilet. Saat itu, aku pun mulai bingung dan sangat tegang. Hingga tiba-tiba terdengar suara. "Waduh, sorry Bang Dendra. Gue mulus banget nih. Pinjam bentar toilet lu ya bang." Ah, bangke. Aku kira bakal ada adegan menegangkan seperti di film-film horor. Pas pintu ditutup, tiba-tiba terdengar suara barang berjatuhan, terus keluar iblis yang bertarung melawan Imran. Sepertinya aku hanya kebanyakan nonton film hantu suster keramas. Sudahlah. Lalu, saat itu pun aku berpikir, mungkin emang sebenarnya nggak ada apa-apa. Emang benaran itu cuma bikin bubur doang alias halusinasi. Aku pun sedikit lega karena itu. Namun, itu semua buyar ketika Imran membuka pintu toilet dan berkata, "Bang, ada yang mau ngomong sama abang." "Siapa, Imran?" Lalu,
Imran menunjuk ke arah belakangnya. Saat itu juga aku langsung meriang panas dingin dan sulit diungkapkan rasanya. Saking kagetnya saat itu aku cuma diam dan tak bisa apa-apa. Lihat aku yang seperti itu. Imran pun menarikku pergi dari sana. Lalu Imran pun menjelaskan padaku, "Bang, lu pernah dengar gak istilah jin klewer? Atau klewer atau klewer, gak tau lah gimana cara spelling yang benarnya." "Hah? Apaan klewer?" tanyaku dengan polos. Ya karena memang benaran aku tidak tahu nama itu. Lalu Imran kembali menjelaskan sambil memperlihatkan HP-nya yang menampilkan tulisan tentang jin klewer ini, yang dimana dalam tulisan di Google itu mengatakan bahwa jin klewer ini adalah sosok yang dipercaya sebagai pengganggu di kamar mandi. Jin klewer adalah sosok yang jahil dan suka mengisengi orang yang suka berlama-lama di kamar mandi. Sejujurnya, aku tak percaya dengan hal-hal yang begituan. Tapi aku juga sulit membantahnya karena saat itu aku melihat sendiri sebuah sosok yang disebut Imran sebagai jin klewer ini. Saat aku sedang bingung, tiba-tiba Imran berkata, "Bang, lu udah lihat sendiri kan tadi?" Lalu aku pun menjawab dengan menganggukkan kepalaku. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dari depan. Imron, lagi ngapain lu?" tanya adikku Andika yang sepertinya baru pulang dari masjid. "Ini, lagi nemenin abang lu," jawab Imran sambil tersenyum. "Lah, udah gede ngapain ditemenin?" seloroh Dika sambil berjalan menuju toilet. Aku bengong saat itu ketika melihat Andika ke toilet. Lalu Imran tiba-tiba menepukku sambil berkata, "Lah bang, itu si Andika berani ke toilet. Katanya udah gak pernah pakai toilet rumah." Lalu aku pun hanya diam saja karena aku pun bingung. Lalu setelah dari toilet, Andika menghampiriku. Lalu tiba-tiba berkata, "Lu udah lihat ya bang yang ada di toilet itu?" Aku pun saat itu tidak bisa menjawab apapun dan hanya menatap Dika dengan bingung. Lalu Dika berkata, "Maaf ya bang, sebenarnya waktu itu pas lo lihat sesuatu di toilet, sebenarnya gue juga lihat. Cuma gue pura-pura gak lihat aja biar kita gak semakin panik saat itu." Aku pun masih hanya terdiam menatap Dika. Lalu tiba-tiba aku teringat, sosok yang aku lihat pertama kali itu adalah seorang wanita, berbeda dengan yang tadi aku lihat di belakang Imran. Lalu dengan spontan gak pakai uhuy, aku pun menanyakan itu pada mereka. Dan Imran pun menjawab, "Ya namanya juga jin bang, ya bisa berwujud apapun semaunya dia bang." Lalu Dika menimpali jawaban Imran, Ya, sebenarnya kan kita juga diajarin bang doa sebelum masuk toilet. Tapi mungkin karena kita gak pernah pakai dan cuma nyelonong gitu aja kalau ke toilet, ya jadi gitulah, digangguin jin. Apalagi kebiasaan kita kalau di toilet suka sambil main HP kan. Kata orang kan ya pamali berlama-lama di toilet gitu kan. Aku pun hanya diam. Aku pun hanya bisa menatap mereka berdua. Karena sejujurnya, sosok wanita yang pertama kali menampakkan diri padaku itu sangatlah berbeda dengan penampakan yang aku lihat saat bersama Imran. Bahkan, dari auranya pun terasa berbeda. Saat itu, saat aku melihat sosok wanita itu, aku tidak terlalu merasa takut dan tertekan. Malah, seakan si sosok wanita itu seolah ingin meminta pertolonganku. Sangat berbeda dengan sosok yang bersama Imran tadi. Itu sangat-sangat menyeramkan dan terasa dingin serta terasa jahat bagiku. Tapi, aku tidak mengatakan itu pada Imran dan Dika. Terlebih, sekarang Dika sudah berani dan tidak takut lagi menggunakan toilet rumahku setelah mendapat pencerahan dari orang-orang di masjid yang memberitahunya untuk membaca doa masuk dan keluar masjid. Yang memberitahunya untuk membaca doa masuk dan keluar toilet agar terhindar dari gangguan-gangguan jahat. Jadi menurutku, ya sudah, kasus ini selesai. Yang penting adikku sudah sembuh dari paranoidnya. Dan aku pun ikut menerapkan membaca doa masuk dan keluar toilet mulai saat itu. Dan ya, 2 minggu sudah berlalu, dan kami sudah tidak mendapatkan gangguan apapun di toilet. Saat aku kira semua telah selesai, tiba-tiba, Selasa malam, saat itu hujan rintik-rintik. Aku kembali melihat sosok wanita itu di toilet. Tapi anehnya, tidak terasa sedikit pun rasa takut atau merinding saat itu.
malah rasanya seperti terasa hangat. Cukup lama sosok itu menatapku dari dalam toilet, seakan seperti berharap aku untuk menghampirinya. Lalu, entah kenapa, aku pun tiba-tiba menghampirinya. Lalu, tiba-tiba semua gelap, dan terasa sesuatu berbisik di telingaku, dan mengatakan, "Friska." Lalu, tiba-tiba aku sadar dan melihat ke arah kaca toilet. Ternyata sosok wanita itu masih ada dan terlihat tersenyum padaku. Hari itu pun berlalu, dan masih terasa aneh, karena aku bertemu hantu, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut atau merinding yang aku rasakan. Malah, rasanya terasa hangat dan nyaman. Dan itulah cerita awalku bertemu dengan sosok Friska, sosok hantu di toilet rumahku, yang kelak menjadi aset berharga bagiku sekaligus menjadi salah satu faktor kesuksesanku. Penasarankah? Jika penasaran, silahkan subscribe, like, lalu klik lonceng